Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua tetap diberi kesehatan dan selalu melakukan aktivitas dengan penuh semangat. Amin. Berjumpa lagi dengan saya, Hasan Asdi Nur Rahid, dalam pembelajaran PJOK kelas 6. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tentang kebugaran jasmani. Sebelum masuk ke materi, anak-anak harus tahu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani. Latihan daya tahan, latihan kekuatan, latihan kecepatan, dan latihan kelincahan. Yang kedua, siswa mampu mempraktikkan bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani. Latihan daya tahan, latihan kekuatan, latihan kecepatan, dan latihan kelincahan. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan tentang pengukuran tingkat kebugaran jasmani dengan cara menghitung denyut nadi. Yang keempat, siswa mampu mempraktikkan pengukuran tingkat kebugaran jasmani dengan cara menghitung denyut nadi. Baik anak-anak, langsung saja kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, komponen kebugaran jasmani. Untuk kebugaran jasmani adalah keadaan seseorang untuk melakukan kegiatan sehari-hari tanpa merasakan kelelahan yang sangat berarti. Semakin baik kebugaran jasmani kalian, akan semakin banyak pula aktivitas yang dapat kalian lakukan tanpa mengalami kelelahan. Kebugaran jasmani seseorang dapat dilatih dan ditingkatkan dengan latihan yang rutin dan tepat. Baik anak-anak, berikut adalah bentuk-bentuk latihan untuk kebugaran jasmani. Yang pertama, latihan daya tahan. Daya tahan merupakan kemampuan seseorang bekerja dalam waktu yang lama dan tempo yang berbeda secara efektif dan efisien tanpa merasakan sakit dan lelah yang berarti. Contoh latihannya adalah lari 12 menit. Yang kedua adalah latihan kekuatan. Kekuatan merupakan kemampuan otot dalam menerima beban sewaktu bekerja dalam waktu tertentu. Semakin baik kekuatan otot kalian, maka kalian akan mampu menahan suatu beban lebih lama. Contoh untuk latihan kekuatan, yang pertama, latihan push up untuk melatih kekuatan otot lengan. Yang kedua, latihan sit up untuk melatih kekuatan otot perut. Dan yang ketiga adalah latihan back up untuk melatih kekuatan otot punggung. Dan yang keempat adalah latihan lompat paha untuk melatih kekuatan otot tungkai. Yang ketiga adalah latihan kecepatan. Kecepatan merupakan kemampuan seseorang untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu sesingkat mungkin. Semakin cepat kalian berpindah ke tempat yang lebih jauh, maka semakin baik pula kecepatan kalian. Contoh latihan untuk melatih kecepatan adalah lari 40 meter. Yang keempat adalah latihan kelincahan. Kelincahan merupakan kemampuan seseorang untuk mengubah arah gerak tubuhnya secara cepat tanpa kehilangan keseimbangan. Untuk melatih kelincahan dapat dilakukan dengan berbagai macam gerakan. Yang pertama, shuttle run atau lari bolak-balik. Yang kedua, lari zigzag. Baik anak-anak, barusan Bapak sudah membahas bentuk-bentuk latihan untuk kebugaran jasmani sekaligus sebagai pengukur kebugaran jasmani kalian. Nah, untuk berikutnya saya akan membahas pengukuran denyut nadi. Denyut nadi adalah denyut jantung yang dapat dirasakan melalui beberapa pembuluh darah manusia, misalnya di leher dan pergelangan tangan. Selain untuk mengetahui denyut jantung, denyut nadi juga dapat digunakan untuk mengetahui kebugaran jasmani seseorang. Semakin baik kebugaran jasmani seseorang, maka denyut nadinya akan semakin rendah. Namun, kondisi tersebut dapat berubah disebabkan beberapa faktor, misalnya faktor usia, aktivitas fisik, dan konsumsi obat-obatan. Langkah untuk melakukan pengukuran denyut nadi adalah sebagai berikut. Gunakan ujung jari telunjuk dan jari tengah untuk menekan pergelangan tangan. Yang kedua, carilah detak jantung. Jika sudah ditemukan, hitunglah jumlah detakan selama 10 detik. Kemudian hasilnya dikalikan 6.
Hasil perkalian tersebut merupakan detak jantung kalian.